Jadi kenapa ini batal? Karena ini benda-bendanya najis sehingga mengeluarkan benda najis dari tubuh kita, hukumnya adalah batal. Tapi namanya air liur, kemudian ngupil tadi, kupil dan kotoran telinga dan kotoran mata itu tidak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah bidin rahmatullah, alhamdulillah mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya pada kesempatan sore hari sehingga kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa menjalankan kewajiban kita, yaitu salat maghrib berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan berikan pada kita pahala sebagaimana Allah janjikan pada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita, sebagai suritan kita yang harapannya kita semua termasuk di antara sekian banyak umat yang mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Baik, kita akan masih melanjutkan kajian kita. Pada pekan lalu kita bahas tentang sampai dengan berwudu ya. Kemarin kita lihat detail tentang cara berwudu yang sempurna seperti apa ya. Ini kita lihat ada beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda ya, tentang bagaimana cara membasuh atau mengusap kepalanya ya. Bisa antum lihat nanti di sini ya. Jadi cara membasuh kepalanya adalah ini cara yang pertama dari depan ke belakang ya, dari depan kemudian ke belakang ditarik ke depan lagi. Ini cara yang pertama. Cara yang memang paling sempurna dan cara yang paling masyhur di dalam mengusap kepala kita. Baik. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kita lihat cara yang kedua itu dari tengah ke samping kanan samping kiri. Pertama ini adalah bagi yang mungkin rajin sisiran ya. Sudah pakai pomade, pakai minyak rambut misalkan begitu, ini bisa dengan dari tengah kemudian kanan ke kanan, kiri ke kiri, seperti itu ya, seperti itu. Ini contohnya. Kalau ini cukup sampai ke tengkuk, tidak perlu sampai dikedepankan lagi. Jadi hanya depan kemudian ke belakang sebegini saja sampai ke tengkuk, selesai. Ini mungkin bagi para akhwat ketika mengusap kerudung juga seperti itu. Jadi ketika para akhwat yang kemudian tidak mungkin buka kerudungnya, boleh dikibaskan tangannya ketika mengusap kepala, airnya dikibaskan ke bawah, kemudian diusapkan dari depan kerudungnya sampai ke bagian tengkuknya. Ini cukup bagi para akhwatnya ya, seperti itu. Tapi bagi ikhwan pun boleh. Karena apa? Karena Nabi pernah ketika rambutnya panjang beliau, maka ketika mengusap kepala tidak sampai merusak sisirannya. Berarti seperti ini. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini. Jadi dari tengah ke belakang dan depan. Seperti itu ya. Ini cara yang ketiga. Intinya adalah bahwa yang paling penting bahwa semua kepalanya diusap. Boleh dari depan ke belakang, ke depan lagi boleh, atau dari atas ke samping kanan samping kiri sampai ke belakang juga boleh, nggak diulang lagi, atau mungkin dari atas bagian sini bagian kepala bagian atas, kemudian satu tangannya ke depan, tangan yang satunya ke belakang. Ini diperbolehkan ya. Ini contoh dalam mengusap kepala. Adapun yang hanya ubun-ubunnya saja, memang ini adalah riwayat Nabi SAW bahwa beliau pernah ketika berwudu kemudian menggunakan sorbannya, beliau menggeser sorbannya dan mengusap ubun-ubunnya dan sorbannya. Artinya apa? Jadi memang mengusap ubun-ubun itu sah ya.
Tetapi ini belum sempurna. Sempurnanya adalah seluruh bagian kepalanya itu diusap semuanya. Meskipun kalau ubun-ubun tetap sah, ya. Jadi mungkin bagi sebagian ikhwah yang memang biasanya ketika mengusap kepala hanya begini saja, ini sudah dianggap sah. Kenapa? Karena dalam penafsiran tentang wamsahu biru'usikum dan usaplah sebagian kepalamu, kata ba di sini adalah ba untuk mengatakan sebagian, sehingga ketika sebagian berarti tidak harus seluruhnya. Nah, sebagian itu mana yang paling mungkin diusap? Ternyata dalilnya begitu. Nabi mengusapnya adalah ubun-ubunnya, kemudian mengusap juga sorbannya. Berarti kalau misalkan ada seorang akhwat nih, misalkan pakai kerudung, kemudian kerudungnya nggak bisa copot, maka tidak boleh yang diusap adalah bagian belakang, tidak boleh. Harus bagian atasnya. Kalau nggak bisa langsung, maka boleh di atas kerudungnya, gitu ya, seperti itu. Ini contoh ketika mengusap kepala. Yang kemarin kita bahas ya, tentang wudu kita sudah bahas ya. Berikutnya kita lihat tentang bagaimana mandinya, ya, bagaimana mandinya. Untuk mandi sucinya, memang yang disunahkan yang sempurna itu adalah membersihkan kemaluan dulu, depan dan belakang. Kemudian yang kedua, berwudu, baru kemudian meratakan air ke seluruh badan. Itu teknisnya. Jadi yang pertama membersihkan kemaluan dari najis, ya, depan dan belakang. Yang kedua berwudu, kemudian yang ketiga meratakan air ke seluruh badan kita dari atas sampai bawah. Dimulai dari bagian kanan 3 kali, kemudian bagian kiri 3 kali. Ini teknisnya, ya. Dan ternyata memang di sini sama dengan wudu. Ketika wudu tidak pakai sabun wajah tidak juga, maka ketika mandi suci pun tidak pakai sabun. Ya. Ketika mandi suci pun tidak menggunakan sabun. Terus bagaimana Ustadz? Kalau kita pakai sabun sebenarnya sah saja. Karena apa? Karena memang kan meskipun pakai sabun juga, nanti di belasan terakhir kan nggak ada sabunnya ya. Dibersihkan semua, sah seperti itu. Hanya memang berarti memang nanti antum hanya mensucikannya di akhir. Bukan dari awal mandi sudah niat bersuci, ya. Jadi mandi sucinya begitu, ya. Tidak ada sabun, tidak ada sampo-nya. Terus bagaimana caranya kalau kemudian biar sempurna antara mandi bersihnya dengan mandi sucinya? Maka yang sempurna adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan disebutkan ketika ada seorang wanita yang bertanya tentang bagaimana cara membersihkan, seorang wanita membersihkan dirinya dari darah haid. Maka Nabi mengatakan, pakailah pewangian untuk membersihkan daerah yang ada darah haidnya. Baru kemudian bersuci. Dari situlah kemudian memang diperbolehkannya untuk menggunakan pembersih ataupun pewangi, ya, sebelum mandi suci. Berarti kalau dikonversikan di mandi kita, berarti mandi bersih dulu, yang situ ada sampoan dan sabunannya, baru kemudian ketika terakhir dengan cara ini, ya. Ketika sudah bersih, sudah sampoan, sudah selesai, baru kemudian di cara terakhir untuk mengakhiri mandi kita adalah dengan wudhu seperti wudhunya sholat, ya, seperti itu. Kemudian kepalanya disiram, bagian atas sampai ke bawah disiram saja, digosok, kemudian 2 kali 3 kali boleh, bagian kiri itu selesai. Berarti itu sudah mandi all in one, mandi yang sudah bersih juga suci.
Nah, ketika sebagian antum misalkan sekaligus sabunan sah saja. Tetapi memang kalau masih sempurna begitu ya. Dari sini disebutkan bahwa yang dilakukan adalah wudhu dulu baru mandi. Sebagian kita biasanya mandi dulu baru wudhu. Boleh. Karena pada dasarnya kan dalam surah Al-Maidah kemarin dikatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian berjunub maka sucikanlah seluruh badanmu. Berarti yang penting ketika air sampai dari air bisa kita meratakan air dari bawah atas kepala sampai bawah kaki, maka ini sudah nyatakan sah. Bahkan kalaupun seandainya antum berada di kolam renang ya, kemudian menyelam di kolam renang dan seluruh badannya basah, sudah dianggap sah. Hanya tidak sempurna. Hanya mungkin kalau nilainya ya hanya C aja ya. C. Kalau mau A ya bersih dan suci begitu ya. Taib. Mungkin ada yang bertanya nih. Kalau sudah mandi begitu, sudah wudhu, kemudian sudah meratakan akar badan seluruh badan, apakah harus wudhu lagi atau tidak? Antum biasanya wudhu lagi enggak? Wudhu lagi ya. Alasannya apa? Karena pas mandi menyentuh kemaluan kan? Memang sebagian besar ulama mengatakan bahwa menyentuh kemaluan sendiri hukumnya adalah batal. Ini sebagian besar ulama. Nanti kita bahas ya tentang batal wudhunya, kita lihat tentang menyentuh kemaluan seperti apa sebenarnya. Sebentar ya. Oke. Nah ini ya. Menyentuh kemaluan secara langsung. Itu ada dua hadis yang memang saling bertentangan. Yang pertama disebutkan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Perawi yang sama dan juga sahabat yang sama bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya? Maka Nabi menjawab, hal huwa illa bid'atun minka? Bukankah itu tidak lebih dari salah satu anggota tubuhmu? Ini tersirat bahwa menyentuh kemaluan itu kemaluan sendiri ya, itu sama dengan menyentuh anggota tubuh yang lainnya, kaki, tangan dan segala macam sama. Maka dari sinilah memang kalau jumhur ulama pendapatnya adalah yang menyatakan batal, ya batal. Karena memang meskipun sama-sama anggota badannya agak berbeda. Pertama. Yang kedua adalah menganggap bahwa yang hadis tentang bahwa itu adalah bagian dari tubuhmu itu dihapuskan dengan hadis man massa dzakarahu barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudu kembali. Ya, ini dihapuskan sehingga lebih kuat dengan yang seperti yang membatalkan. Ini jumhur ulama. Nah, sebagian ulama seperti kalau tidak salah itu seperti Imam Asy-Syaukani, ya, dan juga kalau ulama kontemporer seperti Syekh Utsaimin dan beberapa ulama yang lainnya menyatakan bahwa menyentuh kemaluan sendiri itu ada dua keadaan. Kalau tidak ada syahwatnya, maka tidak batal. Ya, kalau nggak ada syahwatnya, tidak batal. Kalau ada syahwatnya, berarti batal. Ini sebagian ulama kontemporer mengatakan begitu. Mungkin bagi yang perempuan saya tidak paham bagaimana, tapi yang laki-laki bisa membedakan kan ya? Mana ketika menyentuh ada syahwatnya yang tidak itu mengetahui. Jadi tahu ciri-cirinya lah begitu ya. Jadi kalau tahu begitu berarti kalau memang berasa berarti sebaiknya wudu lagi.
Ya, kalau ada beras. Tapi kalau tidak masalah. Dikosok aja nggak ada rasanya ya tidak apa-apa. Ini versi dari sebagian ulama kontemporer ya. Untuk tentang bagaimana kalau seorang yang berwudu kemudian mandi, kemudian apakah betul atau tidak? Kaitannya dengan ini. Jadi kalau kemudian ternyata memang ketika mandi ada syahwatnya ketika menyentuh kemaluan, maka lebih utama wudu lagi. Tapi kalau tidak ada, maka tidak perlu wudu lagi. Ya, ini jalan tengahnya, ya, jalan tengahnya seperti itu. Ini kalau pas mandi suci ya, seperti itu ya. Oke. Tapi kalau mandi bersih, meskipun sudah rata airnya, tetap harus wudu lagi. Kalau mandi bersih ya, contoh, antum pagi subuh misalkan niatnya hanya mandi bersih aja, sudah. Nggak ada niat mandi suci. Maka selesai mandi, harus wudu lagi. Tapi kalau niatnya sekaligus mandi suci, maka inilah yang kemudian bisa dibedakan antara ada syahwatnya atau tidak. Maka kalau ada syahwatnya wudu lagi, kalau tidak ada syahwatnya bisa langsung sholat tanpa berwudu lagi. Demikian pula ketika ada yang bertanya, boleh enggak, mohon maaf nih ya, agak mungkin vulgar, bagaimana hukumnya orang yang berwudu dalam keadaan telanjang bulat misalkan begitu ya, sama dengan ini. Jadi kalau tidak menyentuh ya nggak masalah. Kalau menyentuh pun kalau nggak sengaja kemudian nggak ada rasanya juga nggak masalah begitu seperti itu. Ini kalau dalam keadaan telanjang bulat sekalipun, ya. Ini tadi ya tentang wudu dan mandi dan wudu. Baik ya. Yang dulunya akan kita bahas nanti, tapi kita bahas yang tentang kenapa, apakah kalau yang mandi suci perlu wudu lagi atau tidak, itu alasannya. Jadi memang gampangnya begini. Jadi bukan lebih hati mengamalkan 2 hadis, berarti dikatakan begini, kalau ada syahwatnya berarti wudu lagi. Kalau tidak ada, boleh langsung sholat tanpa wudu lagi karena emang tidak ada syahwatnya seperti itu ya. Ustadz mau hati-hati, hati-hati silahkan, langsung wudu lagi juga boleh. Tapi tadi ya, artinya memang boleh tidak berwudu ketika sudah mandi suci, ketika tidak ada syahwatnya. Baik, ini wudunya ya. Berikutnya kita lihat tentang tayamumnya. Ya, kita lihat tayamumnya. أولا ينوي التيمم ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه عرضا ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم. Baik, di videonya berdasarkan riwayat yang paling kuat ya adalah hanya sekali tepukan untuk wajah dan telapak tangan tadi ya. Ditepuk sekali ke tempat yang ada debunya, ditiup atau dikibaskan boleh, baru wajah, kemudian telapak tangan. Di telapak tangan kiri mengusap telapak tangan yang kanan. Itu ya. Kemudian kanan ke kiri. Ini nggak usah diusap karena Pak, ini tadi ada debunya sudah. Berarti nggak usah hanya punggungnya saja. Tidak begini. Wajah, gitu ya. Kemudian begini-begini tidak. Jadi begini saja, ya. Diusapkan telapak tangan kanan kita ke tangan kiri kita ke telapak tangan kanan, ya. Punggung tangan kanan, kemudian seperti ini. Boleh juga dibeginikan juga boleh. Ya, di sela-selanya diperbolehkan. Tapi intinya adalah itu yang paling kuat, ya, yang paling kuat. Ada beberapa yang lain, ya. Baik. Lewat yang lain itu adalah yang level yang kedua, disebutkan bahwasannya 1 tepukan untuk wajah
dan satu tepukan untuk telapak tangan. Jadi caranya, satu, kita kibaskan wajah sekali gitu ya. Kemudian yang kedua, tempat yang lain, tepuk lagi, dikibaskan lagi, kemudian baru telapak tangan. Itu cara yang kedua, tapi tingkat kekuatannya lebih rendah daripada yang pertama. Ya. Yang paling rendah secara hadis yang paling paling lemah di antara itu adalah yang sampai ke siku. Itu riwayatnya lemah sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bukan hadis Nabi tetapi asar dari Abdullah bin Umar. Sehingga kalau bertentangan maka memang lebih utama adalah yang paling pertama tadi, hanya wajah, satu tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Tetapi kalaupun ada yang 2 kali tepukan sampai ke siku pun tidak sampai batal. Kenapa? Karena intinya adalah mengusap wajah dan telapak tangan minimalnya. Kalau ditambah sampai siku sah. Ya, karena apa? Karena memang pergelangan telapak tangannya sudah kebasuh begitu ya, nggak ada yang hilang, hanya bahkan melebihkan begitu, seperti itu. Maka meskipun beda riwayatnya atau paling kuat mungkin yang pertama tadi, tapi bukan berarti yang 2 kali tepukan dan kedua sampai ke siku salah, bukan salah ya, tidak sah, tetap sah. Kenapa? Karena ketika sampai siku pun berarti telapak tangannya sudah diusap, itu hanya bonus sampai ke sikunya, sehingga tidak merubah keabsahan salat. Tetapi secara nilai, secara kualitas kesahihan dalilnya, memang yang paling kuat sahihnya adalah yang 1 kali tepukan untuk wajah dan telapak tangan, ya, seperti itu. Oke, baiklah. Ini yang riwayat yang lemah ya, yang satu untuk wajah dan satu wajah, satu telapak tangan. Kemudian ada yang ketiga adalah wajah, satu wajah, dan yang kedua adalah untuk kedua tangan sampai siku. Ada juga riwayat yang lain yang dibasuh adalah tangan, diusap tangan dulu baru kemudian wajah. Itu riwayatnya sama-sama kuatnya. Jadi sahih, tetapi memang yang paling banyak riwayat sahihnya adalah yang wajah dulu baru tapak tangan. Tapi kalau yang kedua sifat sahihnya adalah satu tepukan tapi untuk tangan dan wajah. Ini boleh dua-duanya ya, boleh dua-duanya dikerjakan, diperbolehkan. Ini contoh dari cara bertayamumnya, gitu ya. Adapun hadisnya begitu, hadisnya ini ternyata dhaif, tapi yang paling dhaif yang bawah, secara dhaifnya lebih dhaif lagi, gitu ya. Kalau yang ini masih bisa, yang yang satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk telapak tangan, ini masih derajatnya bisa hasan li ghairihi. Tapi kalau yang ketiga, yang satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk telapak tangan sampai ke siku, ini memang sangat lemah sehingga tidak bisa dikumpulkan menjadi hadis hasan, tidak bisa, tidak bisa, tetap lemah. Sehingga memang ini kalau mau dipakai, kalau enggak yang pertama, yang kedua. Tapi kalau yang pertama itu lebih baik, lebih selamat. Kenapa? Riwayatnya pasti, gitu ya. Itu tentang bertayamumnya, ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kemudian ternyata tidak bisa tayamum dan tidak bisa wudhu? Ada enggak kejadian tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu? Ada enggak kira-kira? Ini berhayal ya. Diikat di pohon tuh ya. Waktunya sholat kan nggak bisa ngapain tangannya tuh. Kan nggak bisa wudhu dengan kaki kan? Nggak bisa. Maka ketika itu terjadi, maka tetap niat bersuci dalam hati saja. Kalau tidak bisa, tayamum juga tidak bisa, wudhu juga tidak bisa, maka tetap niat bersuci, kemudian sholat untuk sholat saja. Kenapa? Begini. Jadi ceritanya itu begitu. Jadi ketika Ammar bin Yasir ketika tayamum,
dia menganggap tayamum itu untuk mandi sama dengan tayamum untuk sama dengan mandi, ya. Kalau wudhu bertayamumnya hanya wajah dan telapak tangan, kalau mandi karena konsep berpikirnya adalah kalau mandi berarti meratakan air ke seluruh badan, berarti kalau tayamum adalah meratakan debu ke seluruh badannya. Sehingga karena pakai logika begitu, sehingga Ammar bin Yasir ketika itu berguling-guling di tanah, ya. Tapi ternyata nggak sah seperti itu. Berarti kalau nggak sah kan dianggap tidak bersuci. Tapi Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulang sholat, tidak. Jadi kalau tidak bisa sholat, tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, maka cukup niat bersih saja. Ya, niat bersih saja. Boleh dikontok, boleh nanti untuk tidak masalah. Jadi kalau ada air, kalau bisa menggunakan debu, maka sholatnya diulang boleh, tapi tidak masalah. Kenapa? Pada ketika kejadian Ammar bin Yasir itu, Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulang sholatnya. Ini kalau ternyata terjadi tidak bisa menggunakan debu, juga tidak bisa menggunakan air. Apakah ketika wudhu ini harus wudhu sendiri, bolehkah diwudhukan? Ya. Jadi pada dasarnya, kalau kemudian ini, nanti kita bahas tentang air ya. Kalau memang air mustakmal tidak boleh digunakan, berarti tidak mungkin mewudhukan orang lain. Ya. Tapi kalau air mustakmal boleh untuk berwudu, maka boleh untuk mewudukan orang lain. Contoh, antum misalkan nih ada bapaknya sakit, mau boleh mendalik ya, mau wudu nih, berarti antum yang basuh tangannya bapaknya, antum yang basuh wajahnya segala macam, kayak orang memandikan begitu, seperti itu. Nah, kalau memang air mustakmal tidak boleh digunakan, berarti tidak boleh untuk diwudukan. Kenapa? Berarti wudunya si bapak kita itu tadi, itu adalah bekas yang kita gunakan untuk berwudu. Sehingga tidak bisa. Ini kalau mustakmal tidak boleh. Tapi kalau air mustakmal boleh untuk berwudu, maka boleh diwudukan. Ya, seperti itu. Kalau boleh diwudukan, berarti boleh juga ditayamumkan, boleh. Jadi kalau wudunya boleh, berarti tayamum juga boleh. Tapi ini memang khilafiyahnya adalah apakah air mustakmal nanti boleh bersih atau tidak. Kalau boleh, berarti mewudukan boleh, mentayamumkan juga boleh. Tapi kalau tidak boleh, maka jadinya tidak bisa mewudukan. Ini konsepnya ya. Tapi kita bahas masalah air tadi. Ini kalau kemudian ternyata tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum, tapi ada orang lain yang membantu dalam artian membantu wudhunya. Kalau membantu hanya menuangkan air, nggak masalah pastinya, karena ketika menuang air berarti kan tidak ikut bersuci ya. Tapi kalau membantunya adalah dia juga airnya masuk ke tangan dia untuk dibasuh ke bagian tubuhnya orang lain, maka berarti ini yang kasusnya tentang air mustakmal boleh digunakan wudhu atau tidak. Itu tentang nanti khilaf di sana, begitu ya. Baik, ini tentang tayamumnya. Kita bahas yang berikutnya adalah apa saja yang membatalkan wudhu, ya, atau ya wudhu saja ya. Kenapa? Ketika rukun wudhu itu harus tauqif ya, maka yang membatalkan pun juga harus ada dalilnya. Tidak bisa kita mengatakan membatalkan tapi dalilnya tidak ada, tidak bisa. Yang ada dalilnya, sepakat ulama adalah pertama adalah mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Ya. Itu jelas. Sepakat para ulama bahwasannya ketika seseorang buang air, berarti depan atau belakang, maka harus berwudu, harus bersuci. Berarti mengeluarkan satu dari kubul dan dubur itu adalah membatalkan wudu kita. Ya. Kalau ini
buang air ya. Bagaimana kalau buang angin? Nah, buang angin juga sama. Kalau buang angin itu berarti disamakan dengan buang air besar. Ya. Kemudian haid dan nifas juga sama karena keluar dari kemaluan. Maka ini hukumnya adalah membatalkan. Bagaimana dengan benda-benda yang keluar dari selain ini? Selain kemaluan, batal apa tidak wudu kita? Contoh, mohon maaf ya, upil. Ngupil ya, ngupil atau apa, ini bagian sini gitu ya. Apa namanya? Apa kalau bahasa Jawanya kopok ya. Tapi bahasa Indonesia apa? Conge ya, conge kan apa conge? Mungkin berconge ya. Mungkin conge kalau ada sudah agak-agak kayak ya. Conge misalkan. Kemudian atau air liur. Ya. Jadi kenapa ini batal? Karena ini benda-bendanya najis sehingga mengeluarkan benda najis dari tubuh kita, hukumnya adalah batal. Tapi namanya air liur, kemudian ngupil tadi, upil dan kotoran telinga dan kotoran mata itu tidak najis. Kalau antum mengatakan air liur manusia najis, berarti antum nggak bisa makan permen. Kenapa? Karena permen itu adalah air liur kita yang dikasih aroma. Kan begitu ya? Kalau makan permen antum makan apa? Air liur kan ya dikasih, kan ketelan air liurnya, sehingga ini tidak hanya kotor iya. Sehingga bagaimana hukumnya kalau kemudian ada orang, mohon maaf ya, tidur di karpet kemudian keluar air liurnya kotor, tapi tidak najis, kotor saja. Sehingga memang ini tetap dibersihkan karena kotor, tapi kalaupun masih ada baunya, tidak sampai membatalkan wudhu kita. Contoh, bantal antum yang di kamar kan suka ada bekas air liurnya, ya nggak najis, kotor sih iya gitu ya, kotor tapi ya tinggal sampai najis begitu. Kalau najis antum nggak bisa tidur nanti ya, makanya ini begitu ya. Pokoknya yang keluarnya dari selain dari kubul dan dubur itu tidak masuk kategori najis ya, yang memang dari luar tubuh kita ya, jadi bukan bagian dalam sana, bukan. Kalau muntah karena itu sudah masuk ke dalam dan sudah diproses, maka bisa jadi membatalkan ya. Tapi kalau yang yang memang kotoran saja, itu tidak sampai membatalkan wudhu kita ya. Jadi yang batal itu adalah mengeluarkan benda najis dari tubuh kita, dari kubul dan dubur, itu membatalkan ya. Yang nanti ada khilafnya adalah tentang ketika mengeluarkan darah. Apakah batal wudhu kita kalau mengeluarkan darah? Ya. Kalau darahnya dari begini, kalau darahnya dari dari urat nadi kita memang batal. Karena apa? Karena dalam ayat itu mengatakan audaman masfuhan, darah yang mengalir. Tapi kalau darah itu adalah dari orang lain, contoh apa? Atau dari kita tapi bukan dari urat nadi kita. Contohnya adalah nyamuk kalau sudah menggigit kita. Atau tepuk, kan ada darahnya ya. Tapi kan ini bukan darah mengalir, maka tidak masuk kategori najis, dimaafkan. Kalau antum tepuk nyamuk kemudian ada darahnya, dibersihkan saja, tidak perlu batal wudunya atau tidak perlu batal salatnya, tidak perlu. Karena begitu ya. Yang membatalkan adalah yang darah mengalir. Kalau darah-darah dalam luka kita, memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa nggak membatalkan. Karena apa? Karena memang pernah terjadi bahwa para sahabat Nabi ketika sholat masih ada luka di bagian punggungnya.
kena anak panah. Jadi darah yang memang tidak mengalir, ada lukanya sedikit, bekas lukanya, tidak sampai membatalkan wudhu kita. Ya, seperti itu. Ya, ini darah yang mengeluarkan darah gitu ya. Tapi kalau darah dari urat nadi kita membatalkan wudhu kita. Gitu ya. Baik. Ini mengeluarkan satu dari kubulan dubur. Berikutnya adalah tidur nyenyak. Hadisnya mengatakan al-ainu wika usahi faman nam falyatawadda. Mata adalah wika atau penentu kesadaran. Barang siapa tidur maka hendaklah ia berwudu. Para ulama sepakat kalau tidur nyenyak membatalkan wudu kita. Hanya memang mereka berbeda pendapat tentang kategorinya. Atau mungkin kriteria nyenyaknya yang kayak apa. Kalau yang kita ketahui dalam mazhab Syafi'iyah adalah tergantung posisi tidurnya. Kalau tidurnya dalam keadaan berdiri atau ruku, itu tidak batal. Karena biasanya orang berdiri nggak mungkin tidur nyenyak, tidak mungkin. Ya kalau kayak antum lah ya, lagi qiyamul lail, begitu kadang suka gitu ya. Itu kan memang ini namanya bukan tidur, ngantuk aja gitu ya. Imamnya lama banget begitu ya, sambil sandaran begitu ya, begitu. Ini kan gitu. Atau dalam kondisi duduk yang memang tidak berpindah tempat, duduknya rapi. Mohon maaf ya, jadi pantatnya nempel di lantai dan terjepit dengan kaki kita. Itu kemungkinan batalnya sedikit versi madzhab Syafi'iyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasannya bahwa yang dinyatakan batal wudhu karena tidur adalah kalau berdasarkan kualitasnya, bukan posisinya. Karena kalau posisi tergantung nih. Kadang ada yang memang orangnya gampang tidur ya. Bahkan jangankan berbaring. Wong duduk aja sampai gitu ya, sampai air liurnya keluar, diseruput air liurnya. Ini gimana tuh? Apa dianggap tetap tidak tidur karena apa? Sudah ngorok tuh. Sudah mendengkur. Kira-kira kalau ngantuk mendengkur enggak? Kalau ngantuk ya. Kalau mengantuk kayaknya sih enggak mendengkur ya kalau ngantuk ya. Enggak mendengkur. Demikian pula kalau hanya ngantuk tidak sampai keluar air liurnya. Tapi kalau sampai disebut sesek gitu ya, berarti ini sudah kondisinya memang tidurnya berat, tidurnya nyenyak. Sehingga para ulama mengatakan bahwa dikatakan tidur nyenyak itu bukan karena posisinya, lebih pada kualitasnya. Meskipun memang biasanya kalau berdiri ruku tidak mungkin sampai nyenyak. Yang membedakan ketika duduk nih. Duduknya rapi, tetapi kadang-kadang begini. Duduknya rapi nih, tetapi kepalanya sampai ke bawah. Sebenarnya sih gampang indikatornya ya. Jadi kalau ini sih antara yang tidur dengan Allah Ta'ala ya rahasianya ya. Kalau kita, biasanya ini mas-masnya ya, kalau Jumatan ya. Kalau masih kadang dengar kadang enggak, berarti masih ngantuk. Kan begitu biasa khutbah Jumat, kan begitu ya. Itu biasanya kita dengar suaranya. Imamnya ngerti dengan suara khutbahnya, tapi kok nggak bisa nyambungin ya. Kata-kata ini berpensaran begitu, berarti dia secara pendengarannya mendengar, tapi otaknya tidak berjalan dengan baik. Sehingga tidak bisa merangkai kata tersebut. Maka nggak dikatakan sebagai tidur karena apa? Masih dengar gitu seperti itu. Tapi kalau yang contohnya ya sampai mendengkur, sampai bahkan mungkin sampai jatuh ya. Kalau bahasa Jawanya kecengkang tuh kecengkang. Sampai jatuh ke belakang, kayaknya kalau nggak ngantuk, kalau
tidurnya masih ngantuk nggak sampai begitu ya, seperti itu. Cuma sampai jatuh ya begitu. Atau sampai iqomah nggak bangun juga, itu saya sangat nyenyak ya. Karena biasanya Allahu Akbar ya, setannya luar biasa. Jadi kadang-kadang kita itu merasa imam khotibnya nggak khutbah, Assalamualaikum tiba salam lagi gitu ya. Karena kita diantaranya nggak dengar sih, tiba-tiba langsung salam aja. Tapi anehnya biasanya kalau kita ngantuk, kabar pertama ngantuk, kabar kedua ngantuk, tapi begitu mau salam bangun kita ya. Berarti emang itu masih ngantuk kalau itu ya, itu masih ngantuk. Jadi kalau ngantuk masih tidak dinyatakan sebagai membatalkan wudhu kita karena masih bisa sadar sendirinya. Tapi kalau sudah tertidur kemudian perlu dibangunkan orang lain, berarti ini sudah sangat nyenyak. Meskipun bilangnya nggak bergerak, tapi Allah tahu betulkah kita memang sadar atau tidak. Jadi sebaiknya sih memang kalau yang sampai ngorok sampai mendengkur, sebaiknya wudhu lagi. Toh nggak rugikan wudhu lagi ya, seperti itu. Ini sebaiknya. Kemudian dimasukkan ke situ adalah hilang akal, pingsan dan seterusnya, ya. Gila. Hilang akal itu bisa karena mabuk, bisa karena gila atau karena pingsan. Itu membatalkan wudhu kita. Berarti nyenyak itu hampir mirip ini, ya. Kalau hanya hilang kesadarannya sebentar, kayak tidur batal, apalagi kalau hilang kesadarannya agak lama nih. Ya seperti itu. Baik. Bentuk kemaluan tadi sudah kita bahas, bentuk kemaluan ya. Jadi bentuk kemaluan itu memang kalau mau hati-hati batal saja, itu lebih baik. Tapi kalau kemudian habis mandi bisa pakai pendapat yang kedua, yaitu tidak batal kecuali kalau ada syahwatnya itu baru batal. Kalau tidak ada syahwatnya bisa tidak batal. Ini memudahkan antum biar kalau mandi suci tidak perlu wudu lagi. Tapi kalau wudu saja ya, kalau kalau wudu saja kayaknya sih lebih baik wudu ya, mengulang wudu. Tapi kalau mandi tidak perlu mengulang wudunya karena sudah di hadas besar sudah hilangkan, karena mandi adalah menghilangkan hadas besar. Kalau kadang di sela-selanya hadas kesini ada seperti menyentuh kemaluan, maka mungkin bisa pakai pendapat kedua. Kalau kalau ada syahwatnya batal, kalau nggak ada syahwatnya tidak batal. Baik. Berikutnya nih ya, tentang menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini apakah batal atau tidak? Ya, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama ekstrim, mengatakan tidak batal total. Itu ekstrim sekali, ekstrim kiri lah gitu ya. Yang kedua batal total, itu ekstrim juga. Yang tengah-tengah itu adalah membatalkan jika ada syahwatnya. Terus bagaimana kalau menyentuh orang lain yang bukan mahramnya, apakah nggak kaitannya dengan dosa? Jadi ini tidak ada kaitannya dengan dosa atau tidak dosa. Lebih kepada ini ada syahwat atau tidak. Kenapa? Karena memang nanti efeknya adalah kalau yang bukan mahram itu batal, berarti suami istri batal kalau bersentuhan. Tuh, kan jadi istrinya Ustadz. Istri itu adalah orang lain yang sah diboleh dipegang tangannya dan diapa-apain karena ada akadnya. Tadinya haram, tapi karena ada akadnya maka boleh dipegang dan lain sebagainya. Bukan masalah wudu dan tidak wudunya, tapi karena halal maka boleh dipegang seperti ya. Tapi selama belum halal maka hukumnya dosa bagi yang menyentuh orang lain. Makanya ini kalau dengan sengaja pastinya ya. Dan ini pendapat yang pertama yang ada syahwatnya memudahkan kalau nanti antum sedang umrah atau haji. Kalau berhaji itu kan berdesak-desakan ya, pasti bersentuhan dengan lawan jenis. Tapi kan nggak sengaja, nggak ada rasa-rasanya. Maka ini lebih mudahkan ketika pas pas umrah atau haji. Maka umrah dan haji itu
Tidak pakai hukum yang lain tidak, karena pada dasarnya ketika orang sedang umrah atau haji, karena memang tidak mungkin bisa dihindari, maka bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya itu tidak membatalkan wudhunya. Antum bayangkan kalau lagi tawaf, kalau bersentuhan dengan lawan jenis batal yang bukan mahramnya, kayaknya nggak pernah bisa tawaf tuh. Karena ketika tawaf pasti bersentuhan lawan jenis, gitu ya, seperti itu. Baik. Ini yang ada khilafiyahnya. Khilafiyah yang berikutnya adalah tentang makan daging unta atau makan daging yang dibakar, itu ada khilafiyah juga, tapi memang ya kalau makan daging yang dibakar, sate atau apa, daging yang mungkin banyak seratnya, bahwa ada selilitnya, ya daripada berkumur aja bolehlah wudhu lagi, tapi tidak sampai wajib ya, hanya emang dianjurkan saja. Demikian pula kalau antum habis makan makanan yang berbau tajam, seperti petek sama jengkol, baik wudhu lagi. Meskipun tidak wudhu boleh, tapi kayaknya lebih baik wudhu lagi. Karena apa? Biar lebih fresh, lebih segar napasnya dan lebih baik begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah adzan, kita dengarkan dulu yang bertugas untuk adzan sebelum kita lanjutkan pada sesi yang kedua nanti. Dipersilakan. Terima kasih. Baik ya, ada yang bertanya tentang mandi suci ya. Mandi suci itu apakah niatnya dari awal membersihkan atau pas mandinya? Jadi niatnya dari awal sejak membersihkan. Karena apa? Karena memang membersihkan itu bagiannya adalah dari bagian membersihkan darah haid atau darah nifas atau dari kemaluan, itu maksudnya adalah membersihkan juga. Mandi bersih itu juga niatnya di situ, sehingga niatnya lebih baik dari awal ketika mulai mandi bersih ya, seperti itu. Jadi memang niatnya di situ, tidak perlu niatnya di akhir, tidak, tapi niatnya di awal. Hanya caranya berarti ini adalah dibersihkan dulu, tetapi kemudian di akhir baru kemudian disucikan gitu ya. Jadi kalau dibersihkan itu tidak ada teknisnya, yang penting bersih, yang penting wangi begitu ya. Tapi kalau mensucikan itu memang baru ada teknisnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi niatnya adalah dimulai sejak mulai mandi, dari awal mandi, entah mandi bersih atau mandi suci. Kalau niatnya mau begitu, gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Oh, silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apa hukum ketika sholat bersin dan mengeluarkan air ludah yang agak banyak bersin tapi ada air atau ingus? Air ludah. Air ludah, oke, baik. Apakah batal atau tidak? Iya. Jadi sebenarnya memang kalau meludah tidak sampai membatalkan salat kita, tetapi memang mengotori masjid. Jadi memang ada makruhnya karena mengotori masjid, tapi tidak membatalkan salat kita, tidak. Jadi kalau misalkan begini, kalau ada misalkan ada sapu tangan, pakai sapu tangan dimasukin lagi ke kantong, boleh. Bahkan mungkin kayak semacam, mohon maaf ya, batuk suka ada riaknya sedikit, dimasukin ke tangan, kemudian tangan dimasukin ke tisu, kemudian masukin ke kantong, boleh saja. Jadi tapi memang yang dilarang adalah mengotori masjid. Karena apa? Karena dikatakan meludah di masjid itu adalah khati'ah, kesalahan. Maka kafaratnya adalah dengan menimbunnya dengan tanah. Nah sekarang antum kalau meludah di masjid, masjidnya kan keramikan ya, maka memang sebaiknya ya pakai sapu tangan kalau kira-kira memang riaknya agak banyak gitu ya. Tapi kalau hanya sedikit aja sih dimaafkan lah, sedikit ya. Kalau hanya muncrat sedikit gitu ya, kan kadang kalau ngomong juga muncrat sedikit ya, itu ya dimaafkan. Jadi kalau sedikit dimaafkan, tapi kalau yang banyak begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak batal.
Cukup? Cukup ya? Insyaallah cukup ya, 2 orang cukup. Sudah jam. Ada lagi? Oh baik, silahkan ada lagi. Baik ya, terima kasih. Baik, jadi memang ada bertanya bagaimana kalau kemudian ragu kentut atau tidak. Jadi begini, jadi kaidah fikih memang al yakin la yuzalu bisyak, bahwa yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi memang hukum asalnya kalau orang sholat kan sudah pasti yakin sudah bersih ya dan suci. Yang ragu adalah ini ada kentutnya atau tidak. Kalau demikian maka butuh bukti yang lainnya. Contoh, apakah merasa keluar ada bunyinya, atau ada anginnya, atau ada baunya atau tidak. Ya. Kalau hanya, mohon maaf nih, berputar-putar di perut saja, kan suka kembung ya, cetar-cetar di perut aja, itu tidak batal. Tapi kalau memang sudah, memang mohon maaf nih, biasanya kalau duduk, kalau agak sedikit bergerak sedikit, mohon bahasanya gimana bahasanya ya. Jadi duduk itu kan kalau harusnya kan rapat ya. Biasanya kalau kentut kan agak berdiri sedikit. Nah itu biasanya sudah keluar, meskipun kayaknya nggak beras, tapi kalau sudah berdiri atau sudah agak naik sedikit, kemudian apa bahasa Jawanya apa ya? Saya lupa nih. Pokoknya begitu. Sudah terbuka sedikit pantatnya, biasanya ada keluar meskipun sedikit, sehingga kalau benar-benar tidak bergerak ya, memang dirapatkan bagian belakangnya, ini tidak batal. Jadi intinya adalah sampai yakin bahwa ada angin yang keluar atau suara yang keluar atau bau yang keluar, baru kemudian membatalkan sholatnya ya. Tapi kalau tidak yakin maka tetap sholat sampai dengan sampai dengan yakin batal. Nah begini, kalau masih belum yakin atau memang mau qada tapi bisa ditahan, sebaiknya gimana? Jadi begini, kaidahnya, jadi kalau belum mulai maka keluarkan dulu kentutnya. Kalau sudah sholat, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Maksudnya ditahan tuh sampai bunyi prot gitu ya, barulah kemudian batal. Jadi kalau bisa ditahan lebih baiklah gitu ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang itu setan yang menggoda kita, sehingga kadang-kadang bolak-balik itu gangguan setan lah gitu. Jadi intinya adalah sampai yakin bahwa ada keluar angin atau keluar bau ataupun ada bunyinya, maka tetap sholat sampai yakin itu. Selama belum yakin itu, hanya mungkin rasa-rasanya atau was-was setan begitu ya, maka tidak perlu diindahkan. Jadi bisa diabaikan ketika hanya rasa-rasanya gitu ya, seperti itu. Baik, nanti kita bahas sholat ya. Seperti contoh begini, kan sholat itu kalau makan batal ya. Salat makan batal. Tapi gimana kalau sendawa? Gitu ya. Kan biasanya suka ada yang masih ada di mana? Suka berasa di sini ya. Apalagi kalau antum sahurnya makan rendang, lagi lagi sholat subuh, gitu ya. Itu suka agak berasa di sini tuh. Karena ini bukan makan ya, nggak batal. Makan itu kan dari mana? Dari luar ke dalam. Tapi ini kan dari dalam keluar sedikit ya. Ini nggak batal. Jadi bukan dikatakan makan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, insya Allah sudah 7:30 lebih. Demikian kita lanjutkan pada pertemuan depan tentang masih bersuci. Biar mudah-mudahan nanti meskipun sudah paham, bisa kita review kembali pengetahuan kita. Mudah-mudahan nanti bisa lebih amanah lagi, bisa lebih paham lagi, banyak pengetahuan, sehingga tidak gampang menyalahkan yang lainnya ketika antum punya wawasan yang banyak tentang bersuci. Demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.